Iya. Baik Bapak, jadi pada hari ini Bapak ini ingin melakukan penjahitan ya Bapak, atau basic surgical skill di daerah yang luka ya. Jadi untuk daerah yang luka sendiri ini ada di bagian lengan bawah kanan Bapak. Kira-kira untuk luasnya ini 8 cm Bapak, dan jenisnya ini jenis sayat. Lalu saya juga tidak melihat adanya fraktur ya Bapak. Dan untuk tanda infeksinya sendiri ini tidak ada ya Bapak, jadi ini lukanya luka yang bersih. Lalu untuk prosedur penjahitannya sendiri ini, yang pertama saya akan mendisinfeksi area yang luka terlebih dahulu, nanti saya akan anestesi pada area yang luka, lalu saya akan mulai prosedur jahitnya Bapak. Dan untuk prosedur jahitnya sendiri ini dilakukan untuk menutup lukanya agar lebih cepat sembuh. Dan untuk resikonya sendiri, nanti pada lukanya itu bisa terjadi resiko seperti infeksi dan juga bisa luka kembali apabila Bapak tidak merawat luka Bapak yang sudah dijahit dengan baik. Jadi sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk saya lakukan prosedurnya? Sedia. Baik Bapak, jadi nanti Bapak bisa menulis di info konsen yang sudah saya siapkan ya Bapak secara tertulis. Misi Bapak bisa ditulis terlebih dahulu sambil saya menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Baik, jadi karena Bapak sudah menulis pada inform konsen yang tertulis, jadi saya juga akan menyiapkan beberapa alat dan bahan. Di wadah steril ini terdapat jarum dan benang jahit, needle holder, pinset anatomis, pinset chirurgis, klem arteri, gunting jaringan, gunting benang, spray 3 cc, anestesi lokal lidocaine 2%, kasa steril, wadah, povidone iodine, NaCl 0,9%, duk steril, dan sarung tangan steril. Jadi saya akan meminta Bapak untuk menenangkan diri terlebih dahulu dan posisikan diri Bapak pada bed ya Bapak. Untuk tangannya bisa diletakkan di bed dengan nyaman ya Bapak, dan juga bisa tenang ya Bapak. Jadi jangan stres, jangan panik juga Bapak, supaya lukanya ini bisa diakses dengan mudah. Lalu juga saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu sebelum saya melakukan prosedurnya ya Bapak. Udah. Baik, karena saya sudah cuci tangan 6 langkah, jadi saya akan menggunakan sarung tangan steril. Baik, lalu saya akan mulai ya Bapak. Jadi yang pertama saya akan menasepsis area luka Bapak dengan povidone iodine sesuai dengan teknik yang benar. Lalu saya akan memasang duk steril untuk mempersempit lapangan operasi. Baik, jadi saya akan melakukan infiltrasi anestesi lokal di daerah sekitar luka ya Bapak dengan lidocaine 2%, dan saya juga akan memastikan bahwa Bapak juga tidak merasakan rasa nyeri setelah saya melakukan anestesinya. Ini ya Bapak, ini mungkin nanti akan memerlukan penusukan kembali Bapak bila jarumnya nanti itu lepas. Bisa Bapak tarik nafas. Oke,
Saya akan masukkannya secara perlahan ya Bapak. Baik, selalu ke daerah yang sebelahnya. Isi Bapak, tarik nafas. Oke, isi ya Bapak. Baik, sudah selesai Bapak untuk penganestesinya. Apakah masih terasa nyeri Bapak ini di daerah sini? Enggak. Baik, tidak ya Bapak. Baik, jadi saya akan memulai prosedurnya Bapak. Untuk lukanya sendiri, saya akan melihat kedalamannya terlebih dahulu ya Bapak. Permisi Bapak. Baik, ini juga tidak ada benda asing ya Bapak di daerah lukanya. Oke, jadi saya juga akan mencoba melakukan kontrol pendarahan dengan memberikan penekanan langsung supaya darahnya juga tidak mengenai area operasi bebas ya. Saya akan memberikan penekanan langsung supaya area operasinya bebas dari pendarahan. Baik, jadi yang pertama saya akan melakukan simple interrupted suture menggunakan pinset chirurgis untuk mengekspos tepi sisi yang luka dengan lembut. Oke, sudah terlihat ya. Baik, jadi saya akan mulai. Jadi saya akan menusukkan jarumnya ini dengan sudut 90 derajat. Baik, saya mulai ya Bapak untuk prosedurnya. Lalu saya akan melilitkan 2 kali benangnya pada needle holder. Oke, pertama sekali. Sudah ya Bapak, lalu saya juga akan menggunting sisa benangnya. Baik, selesai Bapak, jadi saya akan melakukan penjahitannya sekali lagi. Isi Bapak.
Dan saya juga akan membuat lilitan pada needle holder untuk menutup benangnya. Oke, jadi saya juga akan membuat lilitan pada needle holder untuk menutup benangnya. Jadi saya juga akan membuat lilitan pada needle holder untuk menutup lukanya. Dan saya juga akan membuang sisa benang yang ada. Baik, untuk prosedur simple entrapted suturnya sudah selesai ya Bapak. Baik, untuk yang selanjutnya ini adalah simple continuous suture. Jadi saya mulai ya Pak prosedurnya. Sudah selesai ya Bapak untuk simple continuous suture-nya. Selanjutnya saya akan melakukan vertical mattress suture.
Baik, sudah selesai Bapak untuk vertical mattress suturnya. Ya baik, yang selanjutnya saya akan lakukan horizontal mattress suture. Saya mulai ya Pak. Baik, sudah selesai ya Bapak. Saya akan potong sisa benangnya. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan subcuticular continuous suture ya. Akan mulai Bapak, permisi.
Untuk hasil penjahitannya sudah selesai ya Bapak. Baik, jadi saya akan membersihkan lukanya dengan irigasi NaCl ya Bapak. Lalu juga saya akan menutup lukanya dengan parafin guys dan kaca steril untuk melindungi dan merangsang penyembuhan. Lalu saya juga akan membersihkan alat dan bahan bekas tindakan benda tajam sesuai dengan protokol kontrol infeksi ya Bapak. Jadi karena Bapak sudah selesai, jadi saya juga akan membersihkan diri saya terlebih dahulu ya Bapak. Nanti saya akan balik ke Bapak lagi untuk info yang lebih lanjutnya. Jadi saya akan cuci tangan 6 langkah dan Bapak sarung tangan saya. Udah. Baik Bapak, untuk hasil tindakan penjahitannya sudah selesai ya Bapak. Jadi saya akan mencatat di rekam medis Bapak. Untuk lokasinya sendiri ada di lengan bawah bagian kanan. Untuk klasifikasi lukanya juga bersih. Jadi tindakannya itu tadi ada 6 ya Bapak. Jadi ada simple injected suture, simple continuous suture, vertical major suture, horizontal major suture, dan subcuticular suture. Jadi ada 5 Bapak. Terus untuk komplikasinya atau temuan intro proseduralnya itu tadi saat saya melakukan prosedurnya itu puji Tuhan tidak ada komplikasi ya Bapak, jadi sudah berjalan dengan baik. Dan setelah tindakannya dilakukan nanti saya akan minta tolong Bapak untuk mengganti kaca sterilnya setiap 3 hari sekali, lalu juga akan dipandu dengan perawat untuk perawatan lebih lanjutnya ataupun terapi yang diperlukan ya Bapak. Nanti untuk jadwal kontrolnya nanti saya akan kembali setiap seminggu 2 kali ya Bapak untuk mengecek kondisi lukanya Bapak. Dan untuk jadwal angkat jahitnya Bapak kira-kira ada di 2 minggu dari prosedur jahitnya Bapak dari hari ini. Jadi 2 minggu setelah tanggal 10 Desember ya Bapak. Jadi untuk tindakannya sudah selesai. Terima kasih Bapak telah berkunjung pada pagi hari ini.